71. Sekelompok orang itu sejenak juga seperti orang yang sangat bersedih. Dengan cepat semua bersujud di depan Nando. Ekspresi Nando sangat tenang. Melihat mereka dengan seketika juga bersujud di hadapannya. Dia dengan tenang berkata, "Tidak ingin masuk penjara juga boleh." Belasan orang itu sejenak mengangkat kepala dan menatap Nando dengan penuh harapan. Nando dengan perlahan berkata, "Kitadara Finance Group tidak pernah menggaji buta orang seseorang. Toko kecantikan ini sama sekali tidak berharga di mata Kitadara Finance Group. Tetapi, kalau rumah ini dibiarkan kosong begitu saja, ada sedikit sia-sia. Aku ada saran. Karena kalian tidak suka masuk penjara, maka kalian membayar dengan kerja 10 tahun tanpa gaji. Pastinya kalian boleh memilih untuk menolak." Bagaimana mungkin mereka berani menolak? Mereka ada hak apa untuk menolak? Menolak? Kalau begitu sama saja dengan masuk penjara. Walaupun bekerja 10 tahun tanpa gaji, tetapi setidaknya mereka bebas. Aku tidak pernah suka menyusahkan orang lain. Kalau kalian tidak suka..." Ucapan Nando masih belum selesai. Semua karyawan juga dengan ekspresi bahagia berkata, "Bersedia, kami bersedia." Nando tertawa dengan damai. "Sangat baik. Karena kita dengan cepat telah mencapai kesepakatan, di sini ada beberapa kontrak. Mohon semua orang menandatanganinya." Setelah dengan cepat selesai mengurus belasan orang ini, masih ada tersisa Kak Fanya yang pingsan. Para pengawal tanpa malu juga mengambil 1 tong air dingin dan menyiramnya ke arah wanita yang pingsan itu. Setelah sesaat, Kak Fanya sambil bersin juga perlahan-lahan terbangun. Nando dengan senyuman penuh curiga berjalan ke arahnya dan berkata, "Direktur telah memberi perintah. Walaupun tadi kamu sengaja menyerang istri direktur, tetapi karena direktur kita berbaik hati, maka dia rela memaafkanmu. Menyuruhmu untuk mematahkan kedua lenganmu. 1 lengan akan diganti rugi sebesar 200 juta. 2 lengan akan diganti dengan 400 juta. Kalau kamu masih tidak puas dengan biayanya, maka boleh mengorbankan 1 kaki lagi dengan harga yang sama, 200 juta. Setelah mendengar perkataan Nando, perempuan yang bernama Kak Fanya ini seketika juga menjerit, "Aku sudah salah. Aku benar-benar sudah tahu salah. Kamu berlapang dada dan maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Seumur hidup ini juga tidak berani lagi. Aku tidak tahu diri dan telah menyinggung Nyonya. Aku pantas mati. Tidak,
aku memohon padamu untuk maafkan aku. Kalau begitu, masalah ganti rugi, Nando dengan perlahan berkata. Tidak ada ganti rugi. Bagaimana mungkin ada ganti rugi? Apapun juga tidak aku inginkan. Sedikit uang juga tidak aku inginkan. Kak Fanya dengan penuh ketakutan menjawab. Aku kira Nona sudah salah paham. Nando semakin tenang berkata. Tadi Nona marah besar. Sudah menghancurkan toko kecantikan yang baru saja dibeli oleh Kitadara Finance Group. Tidak tahu bagaimana cara Nona untuk mengganti rugi ke kita. Dia telah menghancurkan toko kecantikan mereka. Saat ini hati Kak Fanya sedang meneteskan darah. Tiba-tiba dia berharap dirinya lupa ingatan. Apakah Nona berencana untuk tidak membayar? Kalau begitu, kita juga hanya bisa melalui jalan hukum. Melihat Kak Fanya yang bengong, senyuman di wajah Nando juga pelan-pelan tersimpan dan mengeluarkan ekspresi yang sangat profesional. Tetapi sini sama sekali bukan aku. Dia membuka mulut ingin menjelaskan. Tetapi saat dia melihat pandangan Nando yang menertawakannya itu, seketika dia juga terdiam. Dia juga sudah lama hidup di kalangan ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nando? Awalnya ingin memukul angsa liar, tetapi akhirnya mata sendiri ditusuk oleh angsa liar itu. Kemampuannya kalah dari orang. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kak Fanya menggigit giginya dan berkata, "Baik, aku ganti." Nando dengan puas menganggukkan kepala. Dari map dokumen juga mengeluarkan selembar kontrak. Kalau Nona sudah tidak ada pendapat lain, maka boleh langsung menandatangani kontrak ini. Biaya renovasi tempat ini, mohon Nona dalam waktu 1 minggu kirim ke akun bank kita. Kalau melewati waktu 1 minggu, maka maaf, kita juga akan menggugat Nona. Apakah masih ada keadilan? Sekarang, Kak Fanya juga menggigit gigi dan menelan darah. Apakah dia berani berkata atau tidak? Kalau begitu, dia juga hanya bisa menyetujui semua ini. Masalah di dalam kamar ada Nando yang membereskan. Isabel dan Ravindra juga berada di depan untuk menemani Ibu Hosasi di dalam mobil. Saat ini, Ibu Hosasi juga sadar. Dia mengelurkan tangan untuk menggenggam erat tangan Isabel dan berkata, Isabel, Ravindra, apakah kalian dari awal sudah tahu? Aku ingin ucapan jujur. Tidak boleh membohongiku. Isabel dengan tidak aman melirik ke arah Ravindra. Ravindra mengulurkan tangan untuk menepuk punggung Isabel, menyuruhnya untuk tenang. Kita juga baru tahu sore ini. Ravindra mewakili Isabel menjawab. Masalah ini juga seperti yang dilihat olehmu.
Mungkin saja masih ada hal yang tidak diketahui oleh kita. Tetapi sekarang juga bukan saatnya untuk membahas ini. Yang harus dibahas adalah sikapmu. Sikapku. Wajah Ibu Hosashi juga pucat. Pandangannya bengong. Menyuruhnya untuk menangis di depan dua anak ini. Dia tidak sanggup melakukannya. Tetapi menyuruhnya untuk berpura-pura kuat di saat hatinya yang sedang kesakitan. Dia juga tidak bisa. Ya, Ravindra dengan suara tenang berkata, masalah yang sekarang berada di depan kita sepertinya sudah sampai di tahap yang sudah tidak bisa diselamatkan. Kecuali kamu rela menerimanya dan berpura-pura tidak tahu. Tidak mungkin, Ibu Hosashi dengan cepat menolak. Sangat tidak mungkin. Kedua tangan Ibu Hosashi membentuk kepalan. Wajahnya semakin pucat. Ibu, ada satu hal yang harus aku katakan kepadamu. Ayah bukan hanya mempunyai satu wanita di luar sana. Akhir-akhir ini, dia gila kencan buta. Aku juga baru tahu sore ini. Isabel sambil menggigit giginya, sambil mengatakan semua ini. Alasan dia melakukan semua ini juga sangat konyol. Dia ingin mempunyai anak sendiri. Benar-benar sangat konyol. Yang tidak bisa melahirkan anak itu dia, dan bukan orang lain. Jadi, Ibu, apa yang akan kamu lakukan? Isabel dengan tidak aman melihat ibunya. Masalah ini pasti merupakan pukulan yang besar bagi ibunya. Setelah Ibu Hosashi diam untuk waktu yang lama, tiba-tiba dia dengan suara menahan tangisan berkata, aku juga tidak tahu. Isabel, apa yang harusnya ibu lakukan? Pandangan Ravindra sejenak terang, sejenak gelap. Benar-benar sangat susah ditebak apa yang sedang dipikirkannya. Ibu, Isabel memeluk ibunya. Tidak peduli apa keputusanmu. Aku akan selalu mendukungmu. Dulu ibu yang melindungiku. Sekarang sudah giliran aku untuk melindungi ibu. Ravindra mengangkat tangan untuk melihat jam tangannya. Waktu sudah mulai larut. Kita pulang hotel dulu. Apapun keputusannya, besok dilanjutkan saja. Isabel juga menganggukkan kepalanya. Ravindra menyetir mobil dan dengan cepat membawa kedua orang ini meninggalkan tempat ini. Setelah ketiga orang ini meninggalkan tempat ini sejenak, Tiffany dengan kecapean juga lari ke tempat itu. Sayang sekali, dia sudah telat. Dia ditakdirkan untuk tidak bisa melihat semuanya. Saat Tiffany tiba di depan pintu toko kecantikan, dan di saat dia tidak mengerti apa yang sudah terjadi, dia juga sudah melihat Ravindra yang menyetir mobil meninggalkan tempat ini. Tiffany mengejarnya beberapa langkah. Tetapi Ravindra sama sekali juga tidak mendengar cerita Tiffany.
dengan cepat menyetir meninggalkan tempat ini. Setelah kembali ke hotel, Isabel terus menemani ibunya. Ravindra menarik tangan Isabel dan berkata dengan suara rendah, "Hari ini jangan mengganggunya. Biarkan dia berpikir baik-baik. Bagaimanapun masalah seperti ini sangat susah untuk membuat keputusan." Sebenarnya Isabel masih ingin berkata, bagaimana masih tidak bisa membuat keputusan? Ayahnya juga sudah berbuat seperti ini. Apakah hubungan mereka masih bisa diselamatkan? Tetapi setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan Ravindra juga ada benarnya. Ayah dan ibu sudah menikah 20 tahunan. Mereka juga terus hidup dengan damai. Ibu bisa begitu menahan tekanan juga karena terlalu mencintai ayah. Sekarang, dia tiba-tiba mendapat berita seperti ini. Seketika, dia kebingungan, juga bukanlah sesuatu yang aneh. Isabel menganggukkan kepala, kemudian berkata pada ibunya, "Tuh, kita ada di sebelah. Ada masalah apa, langsung katakan pada kita saja." "Aku sudah tahu, aku istirahat dulu." Perasaan Ibu Hosasi sangat sedih. Dia hanya mengangguk kepala ke arah Ravindra, tidak mengucapkan kata yang lebih. Berbalik badan, masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sewaktu dia mengunci pintu, Ibu Hosasi juga dalam seketika bersandar di pintu dan duduk di karpet, dan mulai menangis dengan keras. Sudah sampai saat ini, dia baru berani mengeluarkan semua perasaannya. Dia tidak ingin Isabel mengkhawatirkannya. Dia tidak sanggup melihat anaknya yang sedang hamil itu khawatir dan panik karenanya. Tetapi hatinya sangat sakit. Pernikahan selama 20 tahun, dia dengan ketakutan hidup di keluarga Hosasi begitu berhati-hati. Dia takut kalau dia membuat salah satu hal, maka mertuanya juga akan membicarakannya. Berbakti kepada mertuanya, perhatian terhadap suaminya, menyayangi anaknya, bersabar kepada kakak iparnya. Apa yang harus dilakukannya lagi supaya mereka bisa puas? Hanya karena tidak mempunyai keturunan, mereka juga tega berbuat begitu padanya. Kalau bukan karena dia takut suaminya tidak mempunyai muka, dia juga tidak akan menyembunyikan rahasia ini dan menerima semua marahan selama 20 tahun ini. Semua ini juga telah ditahannya. Sedikit kesusahan juga tidak masalah baginya. Tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan pengkhianatan terhadap hubungannya. Saat ini, dia benar-benar ingin lari ke depan suaminya dan bertanya mengapa. Isabel dan Ravindra juga kembali ke kamar mereka. Kedua orang ini juga tidak berbicara. Perasaan apapun juga tidak dirasakan Isabel.
Dengan cepat, dia juga sudah beres-beres dan terbaring di tempat tidur. Ravindra melihat Isabel sudah terbaring. Dia juga tidak berkata apapun dan berbaring di sampingnya. Isabel terus bolak-balik, tetap tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Malam ini ada beberapa orang yang bisa tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi saja, Isabel juga sudah bangun. Tidak disangka bahwa Ibu Hosasi bangun lebih awal dari Isabel. Dia melipat selimutnya dan duduk bengong di tempat tidur. "Ibu," Isabel dengan tidak aman berjalan kemari dan berjongkok di depan ibunya. Dia menempelkan mukanya di telapak tangan ibunya. "Maaf Isabel," Ibu Hosasi berkata dengan suara ringan. "Ibu bukanlah ibu yang baik, selalu membuatmu khawatir." Isabel dengan sekuat tenaga menggelengkan kepala. "Ibu, jangan berkata seperti itu. Aku tidak ingin mendengar ucapan seperti itu. Bu, aku ingin kamu baik-baik. Anak yang berada di dalam perutku ini masih memerlukan perlindunganmu, Bu." Setelah mendengar ucapan Isabel yang penuh permohonan, Ibu Hosasi menundukkan kepala dan melihatnya. Melihat lingkaran hitam yang berada di bawah mata, Ibu Hosasi juga tahu bahwa semalam Isabel pasti tidak tidur dengan lelap. Ibu Hosasi sakit hati. Dia juga mengelus-elus wajah Isabel. Setelah berpikir-pikir, dia pun berkata, "Isabel, aku ingin pulang ke rumah." "Baik." Isabel tidak menanyakan apapun. Tidak peduli apa keputusan ibunya. Dia juga tidak akan mempunyai pendapat lain. Hanya saja keluarga Hosasi, kalau masih ingin mengorek barang apapun dari dia, maka dia juga akan menghadapinya. Di saat ini, Ravindra mengetuk pintu dari luar. "Mobil sudah disiapkan. Kapanpun kita memutuskan untuk berangkat juga sudah bisa." Ibu Hosasi bingung. "Kalian..." "Ibu mau pulang ke rumah. Bagaimana mungkin kita tidak menemanimu?" Isabel dengan lembut menjawabnya.